Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Aulia dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Hari ini saya akan menjelaskan terkait studi kawasan konflik. Baik, yang pertama adalah definisi dari kawasan. Kawasan adalah sebuah tempat atau area di permukaan bumi ini yang mana dia relatif homogen. Jadi, dia berbeda dengan sekeliling-sekelilingnya karena berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Dan, jika kita melihat definisi daripada konflik, terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Takwiri, dan yang kedua adalah menurut Gibson, dan yang ketiga menurut Robbins, dan menurut Muklas. Di mana keempat definisi para ahli ini merupakan empat definisi yang sangat terkenal pada saat ini. Yang pertama, definisi menurut Takwiri. Menurut Takwiri, konflik itu adalah sebuah warisan kehidupan, di mana warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan. Nah, akibat daripada berbangkitnya keadaan yang ketidaksetujuan, kemudian kontroversi dan juga pertentangan di antara kedua belah pihak, akhirnya secara berterusan konflik ini terjadi. Itulah yang didefinisikan konflik menurut Takwiri. Sedangkan konflik menurut Gibson, di mana Gibson mendefinisikan bahwasannya konflik ini merupakan hubungan, di mana selain hubungan ini menciptakan sebuah kerjasama, tetapi hubungan ini juga bergantung kepada juga bergantung akan melahirkan sebuah konflik. Tidak hanya kerjasama, maka sebuah hubungan juga akan melahirkan konflik ke depannya. Nah, hal ini sendiri terjadi ketika sebuah komponen atau masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan tertentu, di mana sendiri-sendiri dan tak bekerja satu sama lain. Hal inilah yang membuat sebuah hubungan yang awalnya kerjasama maka akan membuat sebuah konflik di dalamnya. Dan menurut Robbins pada tahun 1996, ia mendefinisikan bahwasannya konflik ini merupakan sebuah konflik organisasi, di mana ini merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat, atau yang bisa dikatakan sebagai sebuah sudut pandang. Jadi, yang berpengaruh terhadap pihak-pihak tertentu atau juga baik kepada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi, adanya beberapa pengaruh kepada pihak-pihak tertentu, tetapi ini tidak hanya ada yang di pihak positif, tapi juga ada pihak-pihak yang negatif di dalamnya. Oleh karenanya dia mendefinisikan bahwasannya definisi dari konflik adalah definisi konflik organisasi. Dan menurut Muklas pada tahun 1999, ia menyatakan bahwasannya konflik ini sendiri dipandang sebagai sesuatu perilaku, di mana konflik sendiri adalah bentuk dari interaktif, atau kita bisa sebutkan miskomunikasi yang terjadi di dalam tingkatan individual. Jadi, tidak hanya dalam tingkatan individual, tetapi juga pada tingkatan interpersonal ataupun kelompok, dan ataupun pada kegiatan atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu. Di mana konflik ini khusus yang terjadi di dalam tingkatan individu yang sangat dekat hubungannya dengan stres. Ketika kita stres, maka tentu ini akan memancing konflik daripada individu, interpersonal, kelompok maupun organisasi. Itulah yang didefinisikan konflik menurut beberapa para ahli. Selanjutnya adalah macam-macam konflik berdasarkan fungsinya. Ada dua macam. Yang pertama adalah konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini merupakan sebuah konflik yang mana bersifat fungsional. Jadi, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi sebuah permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan sebuah konsensus yang mana dari berbagai pendapat tersebut akan menghasilkan sebuah perbaikan atau sebuah jawaban atas hal tersebut. Dan yang kedua, ada konflik destruktif. Konflik destruktif ini adalah sebuah konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang atau
sebuah perasaan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak yang lain. Nah, di mana konflik destruktif ini sendiri dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi individu, kelompok, maupun organisasi yang terlibat di dalamnya. Dan juga, jika kita mengkaji terkait jenis-jenis konflik, ada beberapa jenis-jenis konflik, terutama saya ingin mengungkapkan menurut Dan Dendroff, konflik itu dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama adalah konflik antara atau di dalam, atau bisa kita katakan sebagai intrapribadi. Dan yang kedua adalah konflik antara kelompok dengan kelompok sosial. Dan yang ketiga adalah konflik kelompok terorganisir dengan konflik kelompok tidak terorganisir. Dan yang keempat, konflik antar satuan nasional. Yang kelima, konflik antar atau tidak antar beragama. Maksud saya konflik antar atau antar beragama. Dan kemudian konflik antar politik. Dan yang ketujuh adalah konflik individu dengan kelompok. Selanjutnya adalah penyebab-penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan individu. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang budaya. Dan yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah perubahan-perubahan nilai yang terjadi. Hal-hal inilah yang mendasari terjadinya atau yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Dan macam-macam konflik berdasarkan posisi seseorang di dalam struktur organisasi terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah konflik vertikal, di mana konflik vertikal ini adalah merupakan sebuah konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur organisasi yang mempunyai sebuah tingkatan atau hierarki, yang mana misalnya konflik ini terjadi antara buruh dengan atasannya. Nah, inilah yang disebut dengan konflik vertikal. Sedangkan yang kedua adalah konflik horizontal. Konflik horizontal di sini adalah merupakan sebuah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Hal inilah yang mengakibatkan atau yang disebutkan dengan namanya konflik horizontal. Dan yang ketiga adalah konflik garis staf. Nah, konflik garis staf di sini adalah sebuah konflik yang terjadi di dalam kalangan karyawan, yang mana dia memegang fungsi sebagai komando dengan penjabat staf sebagai penasehat dalam organisasi. Jadi konflik ini terjadi di dalam karyawan atau staf yang mana memegang konflik sebagai komando dan juga para penjabatnya sebagai penasehat. Inilah yang disebut sebagai konflik garis staf. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah konflik peran, di mana konflik peran ini adalah konflik yang terjadi karena adanya benturan atau di saat kita menjalankan sebuah peran-peran tertentu, konflik ini pun terjadi. Jadi, konflik peran ini merupakan sebuah bentuk yang mana adanya perselisihan antara harapan-harapan dengan adanya berkaitan antara satu peran. Inilah yang disebut dengan konflik peran. Oleh karenanya, itu saja yang menjadi penjelasan saya atas materi studi kawasan konflik pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemirsa atau para teman-teman yang telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.